Halo, ketemu lagi kita di Literasi Indonesia. Bareng sama saya Angga dan juga saya Dika. Waduh, senang banget ya kita bisa ketemu lagi hari ini. Seperti biasa, Literasi Indonesia akan berbicara tentang banyak hal seputar yang harus kita tahu tentang Indonesia. Ya, tentang Indonesia, tentang gimana demokrasi saat ini juga, dan juga bagaimana sih perkembangan apa sih yang harus kita lakuin biar tetap menjaga demokrasi ini tetap juga sehat dan juga aman. Betul, tentunya. Biar nambah literasi kita. Iya. Ya. Dan hari ini spesial banget, kita bakal ngobrol dengan seseorang yang spesial tentunya. Dia adalah direktur dari Jaringan Moderat Indonesia. Dan saat ini tuh sering viral-viral di sosmednya kita juga ya. Dan kamu udah follow belum? Udah follow dong. Oh, udah ya. Ini udah sering ada tampil di channel ini, channel itu gitu ya. Jadinya kita bakal kulik banyak hal, tapi ada satu hal yang pengen banget kita bahas tentang radikalisme. Gimana sih bahayanya radikalisme bagi Indonesia kita ini? Betul. Nah, kayaknya langsung aja ya. Ya. Selamat siang. Kalau di sini siang nih. Kalau yang sekarang lagi dengerin bisa siang, bisa malam gitu ya. Iya, bisa pagi juga jangan-jangan. Nah. Selamat siang buat Kang Islah Bahrawi. Terima kasih udah diundang. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat hadir kembali di RRI karena ternyata ini bukan pertama kalinya datang di RRI. Sudah. Tapi radio waktu itu. Di radio. Jadi kalau ini ada visualnya juga ya. Betul. Oke, Kang, sekarang ini kan kita udah mulai di tahun politik nih. Tahun politik sekarang udah semakin hangat. Ada sedikit hot, adem lagi, hangat lagi gitu ya. Nah, kita pengennya kan aman-aman aja ya sampai nanti akhirnya di tanggal 14 Februari nyoblos, afternya juga kita pengen aman-aman juga gitu ya. Walaupun mungkin kalau misalnya kita lihat pasti ya di tahun-tahun politik itu ada aja tuh isu-isu SARA, isu-isu radikalisme. Kira-kira di tahun ini tuh akan seperti apa? Ada nggak sih ancamannya gimana biar nanti tuh 14 Februari mendatang kita tuh bisa lebih lebih enak juga situasinya juga kondusifnya. Gimana sih ancaman radikalisme ini? Ya sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang radikalisme, kita juga berbicara tentang politik. Politik itu tidak pernah jauh dari radikalisme. Radikalisme itu terbentuk karena kepentingan-kepentingan politik. Meskipun diawali dari intoleransi. Jadi kalau kita bicara radikalisme, ini kan tidak berdiri di ruang hampa. Diawali dulu dengan sikap-sikap intoleransi, kemudian terbentuk radikalisme, radikalisme membentuk ekstremisme, ekstremisme membentuk terorisme. Nah, terorisme ini adalah level terakhir dari proses rangkaian ini. Tapi semua ini dari berbagai kejadian ya, baik secara historik maupun secara empirik, semua ini bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan politik. Nah, artinya kelompok-kelompok radikal mereka akan bergerak mengikuti riding the wave ya, mengikuti arus gelombang-gelombang dan ombak-ombak politik di satu negara. Ini terjadi dimanapun. Jadi kalau kita bicara radikalisme, kita tidak bisa membicarakan hanya radikalisme ansih. Ini kita harus berbicara juga tentang pergerakan-pergerakan politik di satu negara yang nantinya juga akan menggelembung dalam level pedas terakhirnya, itu namanya terorisme. Karena kan biasanya ini dijadikan momen yang pas gitu ya, di saat ada masing-masing kubu yang sedang berkompetisi begitu ya. Satu paham ini kan kayaknya mencoba masuk pelan-pelan gitu ya, supaya terjadi agak ribut-ribut sedikit gitu ya, sampai nanti ada kubu-kubuan gitu. Apakah di tahun kalau 2019 kan ada tuh dikit-dikit gitu ya, atau mungkin berasa ya, gitu ya. Nah, kalau di tahun 2024 ini kira-kira peluangnya seperti apa tuh? Radikalisme masuk ke lini-lini kubu-kubu yang tadi kita sebutkan. Ada sih pasti ada Mas. Jadi dari 2014 sebenarnya. 2014 itu kan sudah mulai adanya penggunaan politisasi agama. Munculnya ijtima ulama-ulamaan yang mendukung salah satu capres. Di Pilkada DKI 2017 itu muncul dan itu betul-betul menjadi trigger paling awal dari brutalitas penggunaan politisasi agama di Indonesia dalam dunia demokrasi setelah masa reformasi. Kemudian 2019 itu menjadi alat mempertegas untuk penggunaan politisasi agama sebagai alat untuk menggelembungkan elektoral. Nah, 2024 ini kemudian menjadi melting pot-nya. Posisi 2014, Pilkada DKI 2017, 2019 ini kan aktornya masih itu-itu saja. Nah, otomatis 2024 tidak akan menjauh dari berbagai kelompok-kelompok yang berusaha membajak jubah-jubah kesalehan
dan membajak simbol-simbol agama untuk kepentingan politik. Ini tidak akan bisa dihindari. Nah, kelompok-kelompok radikal ini berada di antara berbagai lini-lini protokoler gerakan-gerakan itu. Radikalisme itu memang selalu menunggangi agama untuk bisa mencapai kekuasaan. Secara historik, baik kita lihat dari literatur sejarah di dalam agama-agama itu selalu menunggangi berbagai agama untuk mencapai kekuasaan. Nah, disitulah radikalisme itu sudah mulai terbentuk, terdevelop, ada political engineering yang menggunakan jubah-jubah agama itu. Ini terjadi di semua agama. Bukan hanya Islam, bukan hanya Kristen, tapi juga Hindu, Buddha, dan berbagai sekte-sekte lain. Dan jangan lupa juga, ini kan kelompok kanan yang menggunakan agama. Yang menggunakan kelompok kiri juga ada. Oke, jadi bukan hanya agama tapi kelompok kiri Kelompok kiri juga ada. Ada anarkisme, ada fasisme, komunisme. Juga bisa menggunakan tunggangan-tunggangan itu untuk mencapai kekuasaan. Bisa juga dia menunggangi momentum-momentum politik tertentu yang akan digunakan. Kita tahu ada revolusi Bolshevik. Ada juga misalnya metodologi yang dilakukan oleh Hitler dengan menggunakan simbol-simbol primordial, supremasi kekuasaan ras Arya dan sebagainya. Jadi memang hal-hal yang bersifat identitas dan primordial ini akan selalu menjadi sasaran empuk dari satu gerakan politik. Nah, dari dinamika perkembangan politik terutama yang di Indonesia yang tadi sudah dijelaskan, nah kira-kira sebenarnya apa sih pengaruh radikalisme ini terhadap kehidupan berbangsa dan juga bernegara di Indonesia ini, Mas? Saya kebetulan memang sudah puluhan tahun lah, bisa dikatakan puluhan tahun berkelana ke berbagai negara konflik. Dalam aku Itu dia. Itu. Jadi saya memang ya kemana-mana lah. Ke negara-negara Afrika yang memang terlibat dalam konflik. Saya sudah datangi Somalia, Nigeria, negara-negara tanduk Afrika, Republik Afrika Tengah, termasuk bagaimana sih terciptanya genosida Darfur dan sebagainya. Kebetulan saya pernah tinggal di Amerika. Waktu 9/11 terjadi, saya tinggal di sana. Oh iya? Ya. Pas 9/11. Saya 99 sampai 2004. Saya di Amerika. Enggak, saya di California. Tapi saya merasakan hanya gara-gara nilas titik itu, ya. Orang Islam baik-baik yang tinggal di Amerika akhirnya ikut terstigma dan dianggap terduga teroris semua. Nah, ini memang menjadi satu kebangkitan dari gairah saya. Ini tidak boleh didiamkan. Makanya saya kemudian mempelajari berbagai konflik itu dan ternyata kuncinya sederhana memang. Negara-negara yang tidak bisa move on dari berbagai konflik itu sampai hari ini adalah negara-negara yang gagal untuk menanggulangi radikalisme. Iya, jadi memang harusnya itu ketika itu bibit-bibit itu udah muncul, itu harusnya langsung ditangani dengan langsung baik, ditangani. Tapi memang begini Mbak Dika dan Mas. Jadi radikalisme sendiri secara definitif ya, itu memang belum ada satu kesepakatan yang utuh dari berbagai akademisi di dunia. Banyak pemerhati ini misalnya Daniel Kohler, Elena Gruening, Scott Atran, Marx Jürgensmeyer, termasuk dari berbagai pemerhati akademisi dari Arab seperti Syekh Usama Said Al-Azhari. Ini memang belum menemukan kesimpulan yang sama secara definitif. Tapi pada intinya radikalisme itu kalau kita ambil kesimpulan besarnya adalah upaya-upaya untuk mewujudkan keinginan politik suatu kelompok lebih cepat dari waktunya. Nah, ini radikalisme dengan membawa isu-isu ideologis, baik itu agama atau kepentingan-kepentingan politik lain. Nah, ini ditulis oleh Syekh Usama, karena ini literasi Indonesia ya. Jadi ini ditulis oleh Syekh Usama Said Al-Azhari dalam Al-Haq Al-Mubin. Nah, ini yang sampai hari ini definisi radikalisme yang saya pakai itu ini. Ini ya. Iya. Tapi kalau misalnya tadi kita dengar ceritanya dari Mas Islah ini kan berkelana kemanapun. Mungkin dari negara ini menemukan mungkin formulanya seperti ini, dari negara ini mungkin dia akan bertemu dengan kasus yang lainnya. Nah, bagaimana harusnya Indonesia ini menyikapi dalam menangkal radikalisme, terutama kalau kita berbicara menjelang pemilu 2024 nanti sih, Mas? Betul, betul. Negara-negara yang saya datangi itu hampir bisa dikatakan homogen. Somalia misalnya. Ini satu negara agamanya sama. Bahkan mazhabnya sama, alirannya sama. Tafsir-tafsir agamanya sama. Tapi kenapa mereka itu tidak bisa selesai dari berbagai pergolakan-pergolakan konflik yang setengahnya dikuasai pemberontak bernama Al-Shabaab, setengahnya lagi dikuasai oleh pemerintah resmi Somalia. Padahal mereka
bisa dikatakan homogen. Negara-negara Arab yang hari ini berkonflik padahal mereka bisa dibilang homogen juga. Tapi Indonesia ini kan unik. Indonesia ini kan negara nggak masuk akal. Kenapa? Kenapa nggak masuk akal? Itu menarik tuh. Menarik ya. Ini the impossible state. Negara modern dengan 17.000 pulau, 800 kurang lebih suku, dengan 800 kurang lebih bahasa, bisa berhimpun menjadi satu negara berdaulat hingga hari ini 78 tahun. Ini kan unik sekali. Kalau Indonesia ini ada di Arab, mungkin sudah pecah menjadi 20 negara. Oh iya juga ya, benar juga. Saking juga wilayahnya. Padahal luas. Arab itu satu suku loh. Iya, iya. Ada satu suku induk, meskipun ada subetnik. Ada satu bahasa, meskipun dialeknya saja yang berbeda. Misalnya kohwah, ada yang gohwah. Nah ini kan dialek saja, tapi bahasa induknya itu Arab. Agamanya bisa dibilang sama, Islam semua. Hanya 4% yang non-Islam di Arab. Tapi mereka tidak bisa menjadi satu negara yang utuh. Negaranya kan beritil-beritil tuh Mas. Kuwait, Oman, Bahrain, Yaman Utara, Yaman Selatan, Saudi, Yordan. Ini kan negara kecil-kecil. Tapi berarti kita masuk akalnya, nggak masuk akalnya ini good things berarti ya? Good things. Oke. It's a good things. Nah, tapi Indonesia, saya kan asli Madura nih. Oke. Dengan Surabaya itu hanya dipisah oleh selat yang kurang lebih 3 mil. Sekarang ada jembatan. Dilewati itu hanya 5 menit. Tapi budayanya berbeda, bahasanya berbeda, totally. Nah, tapi kami masih menjadi satu provinsi. Dan kami masih menjadi satu negara. Kalau mungkin Madura dan Jawa ini berada di Arab, udah negara yang beda sendiri. Iya udah, karena tadi kan lebih yang kecil-kecil. Jadi kebayang buat ngafalin di Indonesia aja, mungkin kita masih agak kesusahan. Exactly. Ya. Nah, Yugoslavia saja yang bertahan, ya bisa dibilang 1 abad lebih bertahan menjadi satu negara yang utuh, hanya gara-gara mereka tidak bisa menanggulangi radikalisme atau isu-isu primordial, mereka pecah jadi 7 negara. Ada Montenegro, Estonia, ada Cek, ada apalagi itu Serbia. Nah, terus ada Bosnia juga. Itu terpecah menjadi 7 negara. Padahal Eropa ini menurut kita peradabannya lebih maju gitu ya. Tapi Indonesia ini ternyata memang beda dengan mereka. Ini kan nggak masuk akal. Iya. Nah, kalau saya menyimpulkan senjata yang paling ampuh untuk melawan radikalisme, ekstremisme, terorisme itu yaitu hanya satu itu. Apa itu? Namanya Pancasila. Oh, Pancasila. Setuju. Pancasila ada berapa sila? Ada 5 dong. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh negara lain yang justru kita miliki. Nah, ini yang harus dijaga. Ketika negara-negara itu terlibat konflik karena sibuk membangun tembok-tembok, tapi mereka lalai membangun jembatan. Kita hari ini di Indonesia juga membangun tembok-tembok itu. Baik secara politik, ekonomi, budaya, agama, dan seterusnya. Tapi Pancasila lah yang membuat jembatan di antara semua tembok-tembok itu. Oh iya, jadi bisa menghubung-hubungkan, mengkonek-konekkan. Kalau udah mau agak belok, kita harus tetap ingat bahwa sebagai Pancasila sebagai pedoman hidup kita sih. Berarti sebenarnya sensitivitas pemerintah gitu ya dalam melihat ke trennya radikalisme harus benar-benar sensitif banget ya. Sangat, karena begini, pemantik radikalisme itu bisa dari berbagai hal. Bisa juga lewat budaya, tapi juga yang paling dominan hari ini adalah lewat agama. Karena memang agama ini paling mudah untuk ditunggangi. Satu, karena semua agama apapun ya, itu berbasis dogma. Percaya nggak percaya harus percaya. Yang kedua adalah di situ ada kemartiran. Konsep kemartiran ini kan dimiliki oleh semua negara, semua agama. Kalau mati berjuang untuk agamamu, syahid, surga, atau martir, kamu akan langsung masuk surga. Yang ketiga, semua agama punya keyakinan messianic belief. Messianic belief itu nubuat akhir zaman. Imam Mahdi, the Messiah, the Savior, dan sebagainya. Ini punya, semua agama punya. Suatu saat nanti menjelang hari kiamat, hanya agama yang kamu peluklah yang akan berkuasa di bumi. Nah, 3 faktor ini yang menjadi sasaran empuk mengapa kelompok-kelompok radikal ini mudah menginfluen orang yang memeluk agama. Mudah menghipnotis, mudah menipu. Padahal kelompok-kelompok radikal ekstrim dan teror ini punya tujuan politik. Nah, ini apa nih tujuannya nih? Kayak ini loh, kayak semacam kita tuh kayak diberikan sesuatu yang indah, yang ini, tapi mungkin sebenarnya itu masih butuh pembuktian yang lebih lagi sih.
Ya memang begini ya. Ada satu, ini karena literasi, saya harus selalu membawakan literatur lah. Ada salah seorang filsuf Jerman namanya Ernest Bloch. Dia menulis buku Das Prinzip Hoffnung namanya. Ya, The Principle of Utopia. Utopis. Nah, kelompok-kelompok radikal ini rata-rata memang berusaha membangun ideologinya itu dengan memberikan mimpi-mimpi meskipun mimpi itu tidak masuk akal. Supaya apa? Supaya orang yang menganut ideologi ini terus ingin mewujudkan mimpi itu sehingga ideologinya terus hidup. Meskipun ideologinya ini nggak masuk akal. Kelompok radikal rata-rata berusaha mengusung masa lalu sebagai sesuatu yang sangat ideal untuk diwujudkan hari ini. Contoh kalau dalam Islam, khilafah. Ini kan sebenarnya sejarah masa lalu yang digambarkan seolah-olah ini ideal adalah yang paling ideal untuk diwujudkan hari ini. Dan mungkin semua orang itu tahu bahwa ini tidak masuk akal. Tapi dengan cara itulah dia itu ingin menjaga ideologi itu terus tetap hidup. Padahal tidak ada satupun negara hari ini yang menganut sistem khilafah. Oke. Itu berarti memang janji surga banget lah intinya ya. Betul. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, kalau di Indonesia sendiri gitu ya, lebih banyak disusupi radikalisme itu dari generasi yang mana? Apakah masih lebih mudah ke Gen Z atau lebih mudah disusupi ke milenial atau justru Gen X gitu untuk bisa disusupi radikal? Nah, itu dia yang harus saya beri gambaran. Kelompok radikal ini selalu ingin menguasai generasi hari ini. Berarti Gen Z dong? Gen Z. Gen Z atau mungkin milenial juga. Hari ini ya, artinya nanti 20 tahun ke depan mereka juga akan ingin menguasai generasi di hari itu pada waktunya. Kenapa? Suatu ideologi itu akan terus hidup kalau ada regenerasi dari rekrutmen yang berusaha memeluknya. Kalau dia terputus satu generasi, ideologi itu akan mati. Anarkisme, fasisme, komunisme, ini adalah ideologi-ideologi yang gagal untuk menguasai satu layer generasi. Makanya hari ini mereka sekarat semua tuh. Ya kan? Termasuk komunisme yang tumbang di negara kelahirannya sendiri. Di Uni Soviet waktu itu, hari ini Rusia. Rusia sudah betul-betul mengubur semua itu. Wahabisme, hari ini sudah mulai ada gejala, sudah mulai akan mati di tanah kelahirannya sendiri di Arab Saudi. Tapi khilafah kan tidak. Khilafah ini akan terus dijaga supaya tetap hidup. Makanya mereka ini paling aktif hari ini untuk menguasai generasi. Mereka masuk ke kampus-kampus, ke SMA, menyuarakan kebangkitan khilafah dan sebagainya. Dan ini sedang kita alami hari ini. Nah ini tidak bisa kita pungkiri, generasi Z atau generasi milenial itu akan menjadi sasaran empuk dari kelompok ini untuk meracuni mereka supaya tercipta resistensi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kalau misalnya kita lihat kan kayak Gen Z sekarang mungkin literasinya sudah semakin banyak ya seharusnya. Apakah mereka itu tidak kekritisan mereka itu bisa nggak sih jadi benteng, jadi dari menangkal gitu ya. biar nggak tersusupi radikal itu begitu. Ya menurut saya apa yang dilakukan oleh literasi Indonesia ini adalah salah satu cara untuk membuat barrier itu. Memberi pemahaman kepada generasi muda nih, adik-adik, anak-anakku sekalian. Saya harusnya nyebut anak-anak. Saya udah kepala 5 masalahnya. Nggak usah sok muda deh. Ya saya sendiri nggak pernah mau nyemir rambut biar kelihatan tua. Jadi adik-adikku sekalian bahwa pola-pola seperti ini bukan hanya terjadi hari ini. Ini adalah sejarah yang berulang dari abad ke abad, dari masa ke masa. Bahwa mereka memang selalu ingin menguasai generasinya. Generasi yang paling muda itu akan berusaha dikuasai. Tapi percayalah ini anak-anakku sekalian, adik-adikku, mereka itu sebenarnya hanya punya cita-cita politik. Mereka sebenarnya adalah para penggunting dalam lipatan negara kita. Mereka hanya ingin menghunjamkan belati kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka tidak berjuang atas nama, mereka tidak berjuang untuk agamamu sebenarnya. Mereka sebenarnya punya agenda yang lain. Hanya menjadikan agamamu sebagai tunggangan-tunggangan. Mereka adalah racun bagi kalian. Sebagai biasanya, kendaraannya gitu. Kendaraan doang, jadi cuma dimanfaatkan sebenarnya. Tapi biasanya gimana sih? Ada nggak sih contoh yang detail atau real lah maksudnya? Gimana sih caranya mereka itu mengiming-iming lah atau juga cara mendekati
para Gen Z ini gitu. Cara modusinnya lah gitu, Modusinnya cara gimana modusinnya tuh? biar ayo biar ikut Ini sama kemarin gerakan dibilangin itu Pak gitu. Kang Islan nih, berarti gue harus hati-hati nih kayak gitu. Itu gimana tuh? Biasanya mereka akan memanfaatkan isu-isu kekinian. Misalnya nih, tiba-tiba ada kasus korupsi nih besar. Kasus korupsi misalnya 8 triliun misalnya. Nah dia akan tampil nih. Nah ini nih. Ini kan gara-gara negara kita menggunakan sistem demokrasi nih. Bukan khilafah misalnya. Wah, kalau khilafah kejadian kayak gini nggak ada. ada. Jadi dia berusaha melakukan proses-proses antitesis terhadap apa yang terjadi hari ini. Current affair. Jadi mereka memang berusaha modusnya relate ya, berusaha relevan juga. berusaha dengan relevan, sekarang gitu ya. tapi menggunakan antitesisnya gitu. Misalnya ada kerusuhan. Nah ini nih, kalau di zaman khilafah nggak mungkin ada kerusuhan. Padahal itu bohong semua tuh. Yang namanya korupsi zaman khilafah itu jauh lebih banyak dari hari ini. Iya, tapi yang kalau kita berbicara tentang Gen Z ya, Gen Z itu kan saat ini kan memasuki nanti menjelang pemilu 2024 kan kita juga ingin kan udah banyak yang mulai nyoblos tuh kan, udah mulai. Jadi gimana sih nanti itu kita bisa ningkatin partisipasi publik mereka untuk nggak golput, sedangkan mungkin masih ada aja nih penyusupan seperti ini. Nah, gimana ini biar partisipasinya publik juga meningkat banyak, Gen Z-nya dia punya kesadaran untuk harus milih loh, nggak boleh golput loh kayak gitu. Saya terus terang pernah golput dulu zaman Orde Baru ya, karena memang waktu itu saya betul-betul mengalami ada krisis trustworthy terhadap pemerintahan saat itu pada zaman Orde Baru, karena saya anggap orang belum pemilu aja udah hasilnya kita udah tahu kok, kan gitu kan? Ada semacam ada nihilistik atau ada semacam perasaan pesimis terhadap produk-produk politik pada masa itu. Tapi kalau hari ini dengan sistem demokrasi yang terbuka, cita-cita reformasi ini harus terus dijaga. Maka anak muda, generasi Z, milenial yang punya hak untuk mencoblos di pemilu nanti, gunakan hak pilih kalian. Jangan mengeluh kalau ternyata nanti dunia politik kita itu dipenuhi dengan orang-orang yang tidak senyawa dengan kalian. Yang tidak sesuai dengan keinginan kalian. Ini buat adik-adik ya. Jangan protes. Loh kan dulu waktu pemilu nggak nyoblos. Kalau ternyata milih tapi protes. Kalau ternyata yang berkuasa ini orang-orang jahat yang tidak mendukung generasi Z atau milenial, ya jangan protes. Kenapa kalian dulu diam? Kenapa kalian justru memilih di kamar, nggak datang ke bilik suara? Nah ini yang harus disadari oleh adik-adik milenial atau generasi Z ya, bahwa hak pilih kalian itu adalah sesuatu yang penting bagi perjalanan bangsa ini ke depan. Oke. Dan nantinya itu kalau kita perkirakan gitu ya, akan lebih banyak mana nih? Radikalisme itu akan mengiming-imingi satu kelompok capres tertentu misalnya, atau mereka akan mengkampanye supaya kita tidak nyoblos, Kang? Lebih banyak yang mana tuh nantinya? Biasanya begini. Sebenarnya ini kita harus kembali ke persoalan ideologi. Biasanya yang menyuarakan jangan nyoblos, golput aja, mereka nggak ada yang benar. Itu biasanya adalah kelompok-kelompok anarkis. Anarkis justru Anarkism ya. Jadi gerakannya itu di Indonesia ada. Namanya anarko-sindikalisme. Dia memang anti politik, dia anti terhadap negara sekalipun. Dia anti terhadap pemerintahan. Jadi ini perlu saya kasih tahu ya kepada adik-adik supaya paham bedanya anarkisme dengan komunisme itu di mana sih gitu. Ini kan sama-sama kiri nih. Sama-sama bisa dibilang sama-sama anti agama nih. Cuma anarkisme itu tidak menghendaki adanya negara. Batas-batas negara itu tidak mau. Cita-citanya sama, ingin menyamaratakan semua kelas sosial. Sama komunisme juga. Cuma kalau komunisme masih setuju dengan adanya negara, anarkisme tidak mau. Makanya dari kelompok-kelompok anarkisme inilah yang biasanya paling anti dengan pemilu. Paling anti dengan demokrasi juga. Yang selalu minta golput mereka tuh pasti. Mereka itu biasanya. Yang udah nggak usah nyoblos percuma. Gitu. Nah ini biasanya memang resistensi yang paling besar terhadap pemerintah atau suatu negara. Itu biasanya kelompok anarkisme. Komunisme itu masih mau dengan adanya negara. Tapi tetap mereka ini anti agama. Dan di satu sisi ada kelompok kanan juga. Ekstrim kanan atau sayap kanan. Yang menghendaki adanya agama. Tapi juga mereka sama. Mereka ingin anti demokrasi, mereka juga mengharamkan Pancasila, dan mereka ingin menegakkan khilafah di Indonesia. Jadi sebenarnya metodologinya yang berbeda, tapi tujuannya sama. Ingin memberangus Pancasila semua ini. Nah ini yang harus dipahami oleh adik-adik. Sedangkan kan tadi udah dijelaskan juga bahwa memang Pancasila ini sebagai pedoman hidup ya, semua pegangan biar kita juga tetap
apa ya, arahnya benar gitu. Ya itu Mbak Dika, kalau Pancasila tumbang, lupakan NKRI, lupakan mimpi Indonesia Emas 2045, lupakan itu. Oke. Nah, yang paling kita takutkan ya terjadi lagi kan soal politik identitas. Nah, kansnya seperti apa nih 2024? Apakah masih ada gitu ya golongan-golongan tertentu gitu yang nanti akan menggunakan politik identitas untuk bisa ya itu meraih kekuasaannya gitu? Iya, banyak pasti, masih banyak karena saya tidak pernah tabu sih sebenarnya dengan istilah politik identitas atau politik agama ya. Karena di dalam dunia demokrasi politik identitas itu tidak bisa dihindari. Saya misalnya orang Madura, saya nyalek dari Madura, otomatis saya akan menyuarakan kemaduraan saya, berusaha mempengaruhi orang Madura untuk memilih saya, dan kalau saya terpilih, saya akan membawakan suara-suara elektoral saya dari Madura, dari dapil saya. Itu namanya politik identitas. Yang tidak boleh itu adalah politisasi identitas. Politisasi identitas berarti ya. Itu ada beda ya ternyata ya. Politik identitas wajar, tapi ketika politisasi identitas itu yang nggak boleh. Politisasi identitas inilah yang menggunakan identitas-identitas tertentu untuk melakukan segregasi, pemilahan-pemilahan. Seolah-olah kalau bukan identitasnya sama dengan saya, maka dia itu adalah orang-orang infidel, tidak baik. Ya kan? Nah, pilihlah saya wakil kalian orang Madura. Jangan sampai kalian memilih orang Jawa. Nah, ini politisasi. Saya Islam, jangan sampai kamu memilih orang-orang Kristen. Nah, ini adalah politisasi identitas namanya. Nah, ini yang akan kental nanti. Karena apa? Politisasi identitas maupun politisasi agama ini adalah cara cepat yang bisa memangkas biaya ini. Menghipnotis. Jadi betul-betul hypnotizing a lot of people untuk memangkas biaya dan bisa menipu orang secepat mungkin, instan sekali. Jadi ya ini sama kayak mie lah gitu. Cepat kita kenyang gitu. Nah, tapi ini sebenarnya adalah, tolong dicatat, ini adalah hypnotizing, menipu sebenarnya. Percayalah nanti ya, kita sudah belajar dari banyak pemilu sebenarnya, orang-orang yang berusaha tampil agamis dengan simbol-simbol kesalehan itu, ketika berkuasa, dia juga akan berkelindan dengan korupsi juga. Sama aja. Kita udah ada banyak lah pelajaran itu. Wah, tegakkan Islam, kita pilih partai-partai Islam. Gitu. Ternyata yang terlibat korupsi ya dia juga. Nah, ini pelajaran ya buat kita. Kita harus betul-betul menggunakan rasionalitas berpikir, pakai nurani, mana yang cocok, ya itulah pilih. Tapi memang kalau balik lagi ke kita gitu ya, jadi memang mungkin yang sekarang tuh jadi kayak mungkin aku pribadi ya, akhirnya mungkin jadi kayak ngerasa insecure gitu loh. Jadi sebenarnya tuh hak-hakku sebagai warga negara itu diperhatikan gak sih? Nanti aku tuh harus bersikap kayak gimana sih untuk ke pemilu ke depannya? Nah, ini bagaimana sih Mas yang harusnya dilakukan mengawal demokrasi dan juga supremasi sipilnya? Nah, kita harus belajar dari Pak Jokowi ini, Mbak Dika, Mas. Jadi Pak Jokowi ini bukan siapa-siapa. Coming from nowhere lah, kasarnya begitu ya. Dia itu bapaknya itu orang biasa, supir truk. Dan dia juga hanya pedagang kayu lah kasarnya. Pedagang mebel, pedagang kayu. Tapi bisa menjadi presiden. Kenapa Pak Jokowi bisa menjadi presiden? Padahal dia bukan keturunan darah biru. Dia bukan ningrat. Dia bukan anak jenderal. Dia bukan anak pejabat. Karena adanya supremasi sipil di dalam demokrasi. Ini adalah cita-cita reformasi. Jadi adik-adik generasi Z, generasi milenial dimanapun, suatu saat kalian yang lahir di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah miskin, suatu saat bisa jadi presiden. Kalau kalian berprestasi, kalau kalian bisa memberikan kenyamanan suatu saat menjadi penguasa, yang bisa melegakan semua orang, bisa mengakomodasi semua kepentingan. Nah, ini Pak Jokowi jadi pelajaran bagaimana supremasi sipil itu harus tegak dalam demokrasi. Tidak harus anak jenderal, tidak harus anak mantan presiden, tidak harus menjadi anak seorang ahli ekonomi yang luar biasa, tidak harus menjadi orang ningrat keturunan keraton untuk menjadi presiden. Nah, itulah pentingnya supremasi sipil.
Dan kita sebagai rakyat biasa, saya lah ya, saya nggak tahu lah kalau yang lain ya, pemirsa mudah-mudahan ya siapa tahu ini sama lah dengan saya yang lahir di kampung, yang bukan siapa-siapa. Tiba-tiba saya diundang podcast di sini, saya kan I don't even have a dream gitu ya. Tapi ya akhirnya takdir itu membawa saya ke tempat-tempat seperti ini. Itu kan bagian dari kehidupan berdemokrasi yang berbasiskan supremasi sipil. Nah ini adalah dalam supremasi sipil di dalam sebuah alam demokrasi itu memberikan kesempatan kepada siapapun untuk bisa mendapatkan hak dan kewajiban yang sama di antara seluruh warga negara. Kalau ini zaman Soeharto, Pak Jokowi nggak mungkin jadi presiden. Paling tidak harus anak jenderal tentara. Nah ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk tetap menjaga koridor cita-cita reformasi itu supaya supremasi sipil itu terus terjaga dan menjadi backbone dari kehidupan berdemokrasi kita. Supaya kita punya kesempatan yang sama semua seperti Pak Jokowi. Iya. Jadi memang kayak punya kesempatan yang sama tuh mungkin kalau jadi inget zaman kecilku dulu ya. Jadi kalau mungkin kalau dulu anak-anak itu kan suka banyak ditanyain mau jadi apa nanti gitu ya. Presiden ya? Dokter. Nah presiden mungkin juga sering. Nah itu kan kayaknya udah udah mulai ditanamkan bahwa semua itu bisa loh jadi presiden. Bisa. Siapapun Bisa. itu bisa. Ya kita Kita bertiga nih harusnya bisa jadi presiden loh. Jangan salah. Mau yang tahun berapa? Saya kan antik juga itu. Wah, anak pedagang besi tua bisa jadi presiden. Waduh. Penyiar jadi presiden itu keren juga tuh ya. Dan itu kan sebenarnya ya bisa di breakthrough-nya ini kan Pak Jokowi ya. Kita lihat memang banyak sesuatu terobosan-terobosan yang dilakukan sama Pak Jokowi ya. Bahkan rekonsiliasi yang dia jalankan saat ini pun gitu kan. Itu kayaknya kan seharusnya bisa bikin mengkeret radikalisme tadi nih. Orang yang tadinya mau ngadu domba, ini Pak Jokowi malah damai nih sama kelompok-kelompok yang dulunya mungkin berseberangan gitu ya. Nah kira-kira di kedepannya ini kita bakal dapat kepemimpinan yang seperti ini juga apa enggak nih Kang? Ya seharusnya kalau menurut saya ya, kalau kita memang tetap secara nalar ingin mewujudkan supremasi sipil di dalam demokrasi kita, ya seharusnya kita memilih sosok-sosok yang sejenis Pak Jokowi. Sosok-sosok yang coming from nowhere tadi. Orang yang bukan siapa-siapa. Contoh lah misalnya. Ada capresnya ada Pak Anies Baswedan. Yang memang anak orang biasa misalnya ya. Dia itu ya dia seorang akademisi, dosen dan sebagainya. Artinya dia orang biasa. Kemudian ada Mas Ganjar. Meskipun dia anak polisi tapi bapaknya kan bintara. Ya artinya orang bukan biasa. Jenderal ya. Bukan jenderal, bukan perwira tinggi, bukan. Ketika masa Pak SBY menjadi presiden, ya saya terus terang saya menganggap masih mungkin ya oke lah gitu ya. Tapi bagaimanapun dia seorang jenderal. Artinya waduh harus jadi jenderal dulu untuk jadi presiden. Stigma di dalam otak saya waktu itu masih berpikir seperti itu. Meskipun kita sudah melewati reformasi. Tapi ketika Pak Jokowi yang betul-betul cerminan kita bahwa siapapun bisa jadi presiden karena Pak Jokowi itu adalah kita banget gitu ya. Yang orang yang mungkin Pak Jokowi sendiri tidak pernah bermimpi untuk menjadi presiden pada masanya. Mungkin bahkan menjadi gubernur pun tidak punya pikiran seperti itu. Udahlah saya kerja aja lah gitu kan. Nah ini yang kemudian menjadi pertimbangan bagi kita hari ini bahwa untuk menjadi presiden atau untuk memilih presiden sekalipun itu tidak harus memilih orang yang pernah jadi jenderal, pernah jadi polisi, jenderal polisi, tidak pernah jadi jenderal tentara gitu. Tidak harus muluk-muluk ke arah sana. Kita cukup memilih orang yang menurut kita itu adalah bagian dari kita. Jadi bahwa calon yang akan kita pilih itu adalah orang yang betul-betul bagian dari kita, bersumber dari kita, dan kehidupannya seperti kita. Nah itu yang kalau saya ya ini tolong pribadi ya kalau jadi pertimbangan adik-adik milenial ya silakan aja. Jadi mau jadi apa nih Dika? Ada deh. Kita tunggu sampai 2024 nanti ya sepertinya ya. Mungkin ini dengan banyaknya literasi yang kita dapat ini juga nantinya akan memantapkan pilihan kita lah ke 2024 nanti. Bagaimana nanti kita juga berharap bagaimana dengan demokrasi yang sehat, demokrasi yang aman. Tadi juga ada supremasi sipil. Bagaimana dari kita sebagai pemilih juga harus cerdas juga gitu. Banyak hal yang memang harus kita lakukan biar apa? Biar tadi kan ada memunculkan harapan. Siapapun bisa jadi
presiden. Kita juga harapannya kita adalah memilih yang benar sesuai apa pengennya kita. Dan kalau misalnya harapan itu terjadi, nantinya apa yang kita cita-citakan itu akan diwujudkan. Iya, oke. Betul. Itu kayaknya closing statement Dika nih. Saya pikir acaranya udah bubar. Kita mau Nah, karena lagi tadi seru banget, jadi kayak ini keburu ini kan. Jadi, nah berarti kita mau dengar nih closing statementnya dari Kang Isla, gimana kira-kira? Ya, kepada adik-adik generasi Z, milenial atau siapapun yang mendengarkan podcast ini, menurut saya mari kita sikapi tahun-tahun politik ini dengan keterbukaan, dengan kesadaran bahwa musuh kita itu bukan capres, musuh kita bukan parpol, musuh kita itu adalah kelompok radikal. Iya. Saya selalu menyuarakan ini. Kalau kita gagal menanggulangi kelompok radikal hari ini, lupakan generasi emas 2045, lupakan. Kita tidak akan sampai ke arah sana. Negara hari ini yang berkonflik seperti yang saya sebutkan tadi, Suriah, Libya, termasuk negara-negara seperti Burkina Faso, Niger, Somalia, Nigeria. Ini adalah negara-negara yang sampai hari ini masih belum selesai dengan konflik di antara mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka gagal untuk melawan kelompok-kelompok radikal ekstrim teror ini. Kita lawan. Jangan pernah terbujuk seolah-olah mereka pejuang agama. Mereka bukan pejuang agama. Mereka pejuang untuk cita-cita politiknya sendiri dengan menunggangi agama. Yaitulah kelompok radikal. Satu yang terakhir, saya lupa. Tadi seharusnya saya bawakan supaya adik-adik kita ini, anak-anakku ini paham. Kelompok-kelompok radikal di Indonesia ini pasti akan menunggangi Islam. Kelompok radikal-radikal di India, saya sering disebut sebagai pengusung radikal-radikal nih, Mas. radikal. Ketika ngulang radikal-radikal, saya jadi ingat radikal-radikal. Saya tidak hidup dari jualan radikal-radikal. Tidak, saya hanya ingin menyadarkan semua anak bangsa. Kelompok radikal di India itu menunggangi Hindu. Kelompok radikal di Myanmar menunggangi Buddha. Kelompok radikal di Eropa menunggangi Protestan. Kelompok radikal di Irlandia menunggangi Katolik. Kelompok radikal di Amerika menunggangi evangelis. Nah, ini artinya apa? Kelompok radikal akan menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di satu negara. Jadi radikal, ekstrim atau teror itu actually has no religion. Ini tolong diingat. Setuju. Nggak ada agamanya. Mereka ya. hanya menggunakan agama paling populer dengan populasi terbesar di suatu negara sebagai tunggangan supaya apa? Supaya kejahatannya terlihat terhormat. Oke. Tuh, Nut, itu adalah literasi paling harus kita tahu nih sekarang ya. Betul, dengan banyak bahasa yang kayaknya ini kalau misalnya ini tuh banyak banget yang bisa diambil lah. Banget. Pokoknya daging semua hari ini ya. Terima kasih sekali lagi Kang sudah datang hari ini di acara Literasi Indonesia. Kita butuh part-part selanjutnya nanti. Iya. Bareng Pasti sama habis ini langsung diagendakan mungkin nanti ya. Oke. Karena ternyata banyak banget literasi yang harus dikupas. Mungkin tadi jadi sub-sub topik tema sendiri. Kita nanti. belum bahas Pancasila. Nah, Iya, itu dia. Oke, kita terlalu jadulin lagi ya habis ini. Oke, tapi waktunya sudah habis. Kita harus udahan dulu buat Literasi Indonesia kali ini. Terima kasih sekali lagi. Ya, makasih Mas Isla. Akhirnya kita bertiga harus pamit. Saya Angga. Saya Dika. Sampai ketemu lagi di Literasi Indonesia.